Halo, selamat sore sahabat Femina yang sudah berada di Instagram Femina Magazine. Selamat bergabung di live Femina pada sore hari ini dalam program Ngopi Sore bersama saya Penny Fatima yang akan memandu acara selama 1 jam ke depan. Hari ini hari Rabu, tanggal 25 Mei 2021. Selamat bergabung untuk teman-teman yang baru bergabung. Saya mau waiting dulu. Silahkan bergabung di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol ngopi sore mengenai satu topik yang sekarang sedang banyak dibicarakan, yaitu bipolar. Oke, apa kabar semuanya yang sudah ada dalam Instagram Femina? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan saya kira semua teman-teman rata-rata sudah kembali beraktivitas normal setelah libur lebaran kita kemarin. Dan sore hari ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk bersantai sejenak dan menyimak satu obrolan penting. Ini sebenarnya obrolannya agak santai, tapi kita bisa bawa santai untuk menyimak obrolan ngopi sore kita pada sore hari ini dalam topik mengenal bipolar, sebuah topik kesehatan mental yang sedang trending beberapa minggu terakhir ini. Dan saya punya tamu yang sangat istimewa sore hari ini, yaitu Stephanie Valentia MPC, psikologi klinis yang bekerja di personal growth, yang akan membahas tentang isu kesehatan mental, yaitu bipolar. Kita juga akan membicarakan topik-topik lain seputar kesehatan mental yang perlu kita ketahui. Kalau kita bicara mengenai bipolar, tentu teman-teman banyak membaca di sosial media atau juga di media televisi atau di koran dan lain-lainnya, sering diasosiasikan dengan seseorang yang dianggap memiliki kepribadian ganda. Maksudnya adalah suasana hatinya itu cepat berubah. Tapi sebenarnya apakah itu yang disebut dengan bipolar? Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, gangguan bipolar atau bipolar disorder adalah salah satu gangguan kejiwaan yang paling banyak diderita oleh masyarakat dunia. Jadi tidak heran ya, kita banyak mendengar cerita-cerita mengenai gangguan bipolar ini. Sementara di Indonesia sendiri, data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa gangguan bipolar ini menempati posisi kelima gangguan kejiwaan yang paling banyak menyebabkan disabilitas atau beban penyakit terbesar bagi penderitanya. Dan di Indonesia ini sebenarnya yang juga menjadi problem adalah banyak sekali rasanya orang yang self-diagnose atau mendiagnosa dirinya sendiri berdasarkan informasi yang dia peroleh misalnya di internet dan lain-lainnya, lalu mengatakan, wah kayaknya saya bipolar. Itu sebetulnya suatu hal yang juga berbahaya gitu. Dan nanti kita mau ngobrol ya dengan ahlinya di sini. Nah, jadi selama 1 jam ke depan, teman-teman, kita akan ngobrol lebih banyak tentang apa sih bipolar itu, dan seperti apa gejalanya dan bagaimana cara mengatasinya. Dan apakah kalau kita sedang mood swing atau mungkin ada orang yang suka berbohong, itu adalah salah satu gejalanya. Saya akan mengundang Stephanie Valentia MC dalam program live Ngopi Sore kita sore hari ini. Dan live ini Femina dengan Ikatan Psikologi Klinis Indonesia atau IPK Indonesia. Nanti Stephanie juga akan live dari Instagram IPK. Kita tunggu nih ya. Hai Stephanie. Halo Mbak, selamat sore. Hai, selamat sore. Bagus sekali bajunya warna ungu. Ya, ini seragam batiknya IPK, Ikatan gitu. Psikologi Klinis Indonesia. Iya. Oh, keren banget. Bagus ya warnanya ya. Bagus. Kenapa warna ungu? Ada hubungannya dengan psikologi atau jiwa atau apa? Ya, memang warna ungu ini udah identik dengan psikologi sih biasanya. Jadi memang dijadikan warna seragam. Oh, oke. Nah, teman-teman, kita belum ngobrol aja sama Stephanie. Kita udah dapat satu pengetahuan baru ya, bahwa ungu itu identik dengan kesehatan jiwa. Gitu ya. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol mengenai itu. Oke, Stephanie, terima kasih udah meluangkan waktu untuk ngobrol sama Femina ya, atas nama IPK. Sama-sama Mbak. Oke. Kami yang honor sekali IPK bisa diundang ke Femina nih.
Pasti, kita selalu bekerja sama ya dengan teman-teman dari Ikatan Psikologi Klinis Indonesia. Jadi teman-teman, perkenalkan ini Stephanie Valentia yang mau ngobrol dengan kita. Kamu mau say hi dulu sama teman-teman kita yang sudah bergabung? Halo, selamat sore rekan-rekan semuanya, baik yang dari followersnya Femina Magazine maupun followers IPK Indonesia. Selamat bergabung. Oke, thank you Stephanie. Kita mau ngobrol ya. Jadi seperti tadi kita sudah lihat di depan, kita hari ini mau mau ngobrol lebih spesifik mengenai bipolar atau bipolar ini yang sekarang lagi rame banget gitu ya dibicarakan, baik dalam konteks yang benar atau tepat maupun tidak tepat. Gitu. Tadi saya sudah mengatakan bahwa salah satu gejala orang zaman sekarang adalah self diagnose atau mendiagnosa dirinya sendiri untuk semua hal yang terjadi dalam badannya dia gitu. Termasuk apakah saya ini punya gangguan jiwa ya? Kenapa saya mood swing? Kenapa saya ini? Dan menggantungkan diri pada informasi yang sebenarnya mungkin belum tentu benar gitu. Jadi itu juga yang pengen kita bahas sekarang gitu ya. Nah, lalu kemudian juga ada beberapa pemicu kenapa bipolar ini menjadi isu, karena ada beberapa orang terkenal yang barangkali self proclaim atau mengatakan bahwa dirinya kena bipolar, dan orang jadi kepengen tahu lebih jauh ya gitu. Nah, mungkin untuk yang pertama nih pada Stephanie, saya mau tanya mengenai sebenarnya bipolar itu apa sih? Oke, ini kita langsung masuk ke bipolarnya gitu ya Mbak ya? Langsung, atau mungkin lebih baik kita ngomong tentang gangguan kesehatan mental dulu ya. Karena kan bipolar itu cuma satu dari itu kali ya. Silakan, mungkin kita bisa bicara mengenai gangguan mental dulu ya teman-teman. Silakan Stephanie. Kalau kita mau ngomong tentang gangguan mental, kita perlu tahu juga yang namanya kesehatan mental. Kesehatan mental itu apa sih? Kesehatan mental itu adalah kondisi mental kita. Jadi kita nggak bisa bilang, oh saya punya kesehatan mental, Anda nggak punya kesehatan mental. Enggak, semua orang punya kesehatan mental. Tinggal state-nya seperti apa nih, fasenya seperti apa. Apakah sedang dalam kondisi sehat, kurang sehat, atau sedang sakit gitu. Nah, kalau spektrum yang sakit itulah yang nanti kita sebut dengan gangguan mental. Gitu. Jadi kesehatan mental itu ada ya di dalam diri semua orang. Dan orang yang sehat mental itu ditandai dengan dia mampu berfungsi secara produktif di dalam kehidupannya sehari-hari, dan nggak cuma berfungsi aja tapi juga bisa mencapai pencapaian-pencapaian. Misalnya kalau dalam pekerjaan ya performanya bagus, bisa deliver progresnya bagus gitu. Tapi kalau yang sakit tadi, di spektrum yang sakit ya berarti ada gangguan juga nih dalam keseharian hidupnya. Nah, gangguannya apa? Itu yang tadi Mbak Fetty juga bilang ya, ada macam-macam. Salah satunya adalah bipolar ini yang kita mau bahas lebih lanjut. Iya. Oke. Stephanie, sebelum jauh, saya tertarik pada 3 kategori tadi. Sehat, kurang sehat, dan sedang sakit. Kalau yang kurang sehat itu apa tuh? Seperti apa? Kurang sehat itu ketika biasanya ada banyak stresor dalam hidup, terus kita mulai, mungkin yang common yang sering orang sebut burnout gitu ya. Burnout. Lagi capek jadi kerja kalau nih, burnout itu banget, masuk gitu. ke dalam keadaan kesehatan jiwa kita yang kurang sehat, gitu ya? Ya, mulai kurang sehat itu bisa jadi tanda-tanda gitu ya Mbak. Benar. Tapi mungkin lebih memudahkan untuk membayangkannya itu spektrum ya, satu garis lurus. Jadi instead of kotak-kotak, sehat, kurang sehat, tidak sehat, ini lebih ke garis aja. Kadang kan secara fisik pun kita seperti itu. Kadang ada kondisi, oh kita lagi prima banget nih, lagi 100%. Tapi besok mungkin capek semalam abis kegiatan sampai malam, besokannya kok agak lemes ya, tapi belum sakit. Nah itu kan yang kurang sehat gitu. Nanti kalau yang sakit ya kita yang demam, terus bedridden ya, seperti itu. Kesehatan mental pun sama seperti itu. Jadi kalau sedang sakit artinya kita butuh bantuan profesional untuk menyembuhkan yang sedang tidak sehat itu ya, kira-kira begitu ya, Stephanie? Betul. Oke, nah teman-teman, jadi pengantar ini sangat menarik untuk kita biar berpikirnya lebih tepat ya membicarakan kesehatan mental ini. Ini kan bagus ya, sekarang semua orang sepertinya ingin membicarakan kesehatan mental atau mental health awareness ini sedang menjadi sesuatu isu gitu. Itu udah bagus, lebih bagus lagi kalau kita memang mengerti
sesungguhnya apa gitu. Jadi biar tidak salah kaprah ya. Ya kan? Oke, nah kalau kita bicara mengenai situasi mental kita yang sedang sakit, sebetulnya kalau Stephanie bisa berbicara mengenai secara pendek tuh gangguan kesehatan mental apa sih yang paling banyak diderita oleh masyarakat selain bipolar? Kalau paling banyak itu di ranah gangguan mood ya, terutama yang tadi depresi, bipolar itu kan juga gangguan mood, sama gangguan kecemasan. Itu 3 yang paling umum dan memang paling banyak ditemui baik secara penelitian dan juga baik secara kalau saya praktik di lapangan pun itu 3 yang paling umum. Begitu. Oke, jadi yang berkaitan sama mood ya? Betul. Itu kenapa ya kalau kayak gitu? Ada penjelasannya nggak? Kenapa mayoritas berkaitan sama mood? Penjelasan secara spesifik sih mungkin nggak ada ya Mbak ya, kayak kenapa gitu bisa lebih banyak depresi atau kecemasan, tetapi memang itu juga menjadi tanda awal Mbak. Jadi kalau kita bisa bilang cemas atau misalnya perasaan sedih atau takut yang berlebihan itu kan sebenarnya sesuatu yang sangat umum ya Mbak ya, kayak kita orang normal yang nggak punya penyakit mental pun atau yang lagi baik-baik aja pun juga merasa cemas, juga mungkin ada masa-masa down. Makanya itu bisa menjadi salah satu alasan kenapa yang berhubungan dengan mood dan kecemasan tadi itu menjadi yang paling umum. Paling umum dialami ya. Oke, teman-teman, jadi kita lagi membicarakan mengenai kesehatan mental dan secara khusus kita mau bicara mengenai bipolar dengan tamu kita istimewa hari ini adalah Stephanie Valentia dari IPK atau Ikatan Psikologi Klinis Indonesia. Untuk teman-teman yang nanti mau nanya, silahkan langsung di kolom komen ya. Nanti kita akan coba membacakan sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke, kita lanjut ya, Stephanie ya. Sekarang kita mungkin bisa masuk langsung ke bipolar. Sebenarnya bipolar itu apa sih? Dan apa salah kaprah terbesar dari masyarakat awam kayak kita semua, seperti saya dan teman-teman, tentang bipolar ini? Gitu. Silakan. Oke. Jadi bipolar itu adalah gangguan mental ya, gangguan kejiwaan yang mungkin aku bisa simpulkan menjadi 3 gitu untuk memudahkan. Yang pertama, gangguan kejiwaan ini ditandai dengan perubahan mood. Jadi ada episode manik atau hipomanik dan episode depresif. Yang kedua, dia mengganggu keberfungsian hidup sehari-hari. Dan yang ketiga, ada durasi waktunya. Perubahan mood itu ada durasi waktunya. Mungkin aku boleh jelaskan lebih lanjut gitu kali ya. Boleh. Yang tadi, yang manik ataupun hipomanik dan juga depresif itu adalah yang kita sebut sebagai episode. Jadi gangguan bipolar itu secara khusus ciri khasnya ada episodenya. Kalau misalnya depresi tunggal, depresi mayor tunggal itu cuma depresi aja, jadi memang moodnya depresif terus. Tapi dalam bipolar ini ada high mood dan juga low moodnya itu tadi. Yang ditandai dengan manik, kita sebut manik atau hipomanik, dan depresi. Ya. Kemudian mengganggu keberfungsian seperti yang tadi juga sudah saya jelaskan sedikit ya. Jadi mengganggu pekerjaan atau aktivitas atau sekolah, kemudian juga mengganggu interaksi dengan orang-orang di sekitar. Dan juga keberfungsian dia sehari-hari, misalnya makannya, tidurnya itu terganggu. Dan yang terakhir, ini yang jadi yang paling penting juga nih, ini yang nanti saya mau jelaskan salah kaprahnya. Dalam bipolar itu ada durasinya. Episode tadi itu ada durasinya. Untuk episode manik minimal berlangsung selama 1 minggu. Sementara untuk episode depresinya berlangsung minimal selama 2 minggu. Jadi kalau orang-orang banyak yang bilang, oh pagi ini aku seneng, siangnya aku sedih, aku bipolar. Itu salah kaprah banget, karena maniknya itu harus 1 minggu minimal, dan depresinya minimal 2 minggu. Jadi nggak begini gitu, tapi lebih ke lengkung yang bertahap turunnya. Itu sih yang paling banyak salah orang kaprah awam. Ini menarik itu nanti semua orang jadi bipolar dong. Benar gitu. Jadi kan saya cuma mikirnya gini, kan kalau mood swing itu sebetulnya mayoritas ya namanya normal ya. Kita selalu punya masalah atau stresor ya kalau istilahnya Stephanie kan. Betul.
apakah semua orang yang lagi mengalami mood swing itu bisa kita katakan bipolar gitu. Jangan-jangan kita itu sebenarnya seperti disampaikan tadi gitu. Kita nggak tahu bahwa kalau seseorang itu memang mengalami bipolar atau mengidap bipolar, itu ada waktunya dan waktunya lama ya, Stephanie ya. Jadi maniknya 1 minggu, depresinya kira-kira 2 minggu. Ya, Jadi kalau kayak itu gitu saya jadi minimal ya. Jadi kalau kayak gitu, kalau dalam sebulan misalnya kita anggap dia 4 minggu, dapatkah kita mengatakan bahwa hanya seminggu situasi moodnya dia baik ya? Itu capek sekali pasti ya. Capek sekali itu benar, dan yang mungkin juga perlu aku share gitu ya, bahwa orang sering menganggap manik itu sama dengan kondisi senang atau bahagia, padahal itu tidak tepat. Dalam kondisi manik, seperti apa tuh? Orang dengan gangguan bipolar itu merasa sangat bersemangat, tetapi tidak sama dengan dia merasa senang. Justru di situasi itu mereka cenderung menjadi lebih sensitif, lebih mudah marah, karena pikiran mereka tuh sangat cepat, muncul ide banyak sekali, terus ngomongnya jadi cepat. Tapi justru mereka tidak produktif. Karena saking cepatnya berganti-ganti idenya, nggak ada kerjaan yang selesai justru jadinya, karena baru mikir satu, dia udah kepikiran yang lain. Udah pindah lagi yang lain. Satu, pindah lagi. Jadi kebayang ya capeknya gimana. Jadi itu juga salah satu miskonsepsi. Orang berpikir bahwa dalam episode manik, orang ini merasa senang, itu tidak tepat sih, kurang tepat. Kurang tepat ya. Kalau soal kondisi depresinya, kira-kira orang mengerti lah ya. Kan depresi itu sebuah konsep yang lebih bisa diterima, lebih umum ya. Oke, terima kasih Stephanie. Ini menarik teman-teman yang masih atau yang baru bergabung, selamat bergabung dalam obrolan kita ngopi sore hari ini. Kita mau ngomongin soal bipolar. Nah, tadi kan Stephanie berbicara mengenai ada episode manik dan ada episode depresi, gitu kan. Nah, dan tadi udah dijelaskan juga bahwa episode manik itu belum atau tidak bisa dikatakan dia dalam kondisi senang, tapi dia bersemangat sehingga dia mungkin melakukan segala sesuatu itu lebih cepat, lebih apa yang sebenarnya itu juga tidak normal, gitu ya. Nah, berkaitan sama itu kita bisa ada nggak sih bedanya atau sama aja atau bagaimana hubungan antara bipolar dan kepribadian ganda? Atau ini juga salah kaprah? Ya, ini juga salah satu miskonsepsi yang sering banget ya. Jadi kepribadian ganda dengan bipolar disorder itu adalah 2 gangguan yang berbeda. Kalau kepribadian ganda atau kalau kita psikolog klinis atau psikiater itu sebutnya dissociative identity disorder, DID, itu ditandai dengan adanya satu atau lebih alternatif kepribadian yang dimunculkan seseorang. Biasanya kepribadian ini bisa muncul atau diciptakan orang tersebut biasanya secara tidak sadar ya, secara tidak sadar muncul karena ada peristiwa yang sangat traumatis. Jadi sebagai cara dia untuk coping, untuk berhadapan dengan stresor atau trauma yang sangat besar itu, muncullah kepribadian satunya. Dan ciri utama dari DID adalah disosiasinya tadi, kan dissociative identity ya. Disosiasi itu artinya ketika muncul kepribadian alternatifnya, dia tidak punya memori akan kepribadian yang satunya. Jadi terdisosiasi atau terdiskoneksi. Gitu. Oke, jadi dia seolah-olah menjadi orang yang baru gitu, orang yang lain gitu ya? Orang yang berbeda dan dia nggak bisa akses memori kepribadian yang satunya. Sementara pada bipolar itu kan tadi ya gangguan perubahan mood yang ada episode manik dan episode depresinya. Pada bipolar disorder tidak ada perubahan kepribadian dan juga tidak ada gangguan dalam identitas dirinya. Jadi ya dia tetap tahu ini dirinya dia gitu, tapi memang perubahan moodnya yang menandai bahwa ini bipolar gitu. Oke. Ini menarik ya teman-teman ya. Jadi kepribadian ganda atau dissociative disorder itu beda. Identity disorder itu beda sama bipolar. Jadi mungkin kalau misalnya kita melihat beberapa kasus, kita misalnya melihat seseorang yang didiagnos sebagai bipolar, terus tiba-tiba di suatu saat dia mengganti penampilan dirinya. Misalnya tiba-tiba dia rambutnya tadinya panjang jadi pendek banget, atau bahkan dibotakin atau diwarnain yang sangat
heboh gitu dan segala macam. Itu sebenarnya bukan kepribadiannya berubah. Mungkin pada saat itu sedang dalam posisi atau dalam episode manic ya. Itu nggak sih? Betul sekali. Betul sekali. Jadi perubahan-perubahan yang dia tunjukkan itu adalah hasil dari impulsivitas pada saat episode manik. Karena tadi salah satu ciri dalam episode manik adalah impulsivitas ya, jadi melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang, jadi bisa keluarnya langsung aja dalam bentuk kayak tadi langsung ngapain yang terlihat aneh gitu mungkin. Ya, oke. Nah, kalau gitu kan ada juga tuh yang orang bilang bahwa berbohong. Jadi maksudnya berbohongnya tuh luar biasa gitu ya. Berbohong itu sebenarnya lebih dekat ke kepribadian ganda karena dia mencoba coping the situation yang dia tidak suka, atau dia lebih dekat ke bipolar? Agak sulit ya kalau misalnya kayak dikotakan berbohong itu lebih kemana, karena kan kita bukan kayak cocok-cocoknya ini ke sini nggak gitu. Tetapi kalau dalam kepribadian ganda itu ciri utamanya bukan soal berbohong sih, karena dia menciptakan kepribadian itu dan dia memang merasa itu diri dia dan seperti itu gitu. Jadi bukannya dia kayak sengaja berbohong. Ini lain ceritanya dengan orang yang membuat-buat ya, sakitnya dibuat-buat gitu. Kalau pada bipolar bukan berbohong tapi lebih kepada impulsivitas tadi sih. Misalnya contohnya gimana ya, dia mungkin lagi duitnya sebenarnya nggak banyak gitu, tapi karena lagi impulsif terus dia beli segala macam yang mahal banyak terus nggak bisa bayar kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan karena berbohong tapi lebih kepada dia tidak bisa mengontrol dorongannya itu gitu. Jadi kalau dia misalnya yang ciri utama berbohong itu gangguan lain lagi ada. Apa tuh namanya coba? Antisocial personality bisa salah satunya. Oh, antisosial ya. Jadi, nah teman-teman ya, jadi kenapa dari tadi saya udah berulang-ulang bilang bahwa mendiagnosa diri sendiri, apalagi kesehatan mental itu benar-benar bahaya gitu. Bahayanya tuh ketidaktepatan itu mungkin justru membuat kita semakin stres gitu kan? Gitu. Lebih baik kita bertanya pada ahlinya, benar gak sih? Betul banget, Mbak. Soalnya kita pun psikolog klinis tuh mau diagnosa tuh hati-hati banget, harus ditenin satu-satu. Ya, apalagi kalau kita awam gitu, sebaiknya dikasih aja lah ke profesional buat profesionalnya yang mikir gitu. Nggak usah jadinya merasa udah pandai dan dengan membaca 1-2 artikel atau jurnal sudah menganggap oh saya lagi sakit apa gitu ya, misalnya gitu kan. Betul. Iya. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman silahkan untuk teman-teman yang mau bertanya kepada Stephanie dari IPK atau Ikatan Psikologi Klinis Indonesia, silahkan langsung di kolom komen. Kita lagi bicara mengenai gangguan bipolar dan juga kesehatan mental secara umum. Kalian boleh nanya apa aja, mumpung ada ahlinya di sini. Oke, kita lanjut ya. Kita tadi udah bicara mengenai bipolar itu apa, lalu kemudian ciri-cirinya tuh seperti apa gitu ya. Ada episode manik dan episode depresi, dan itu ada waktunya. Jadi nggak bisa kita mengatakan bahwa kalau kita mood swing, pagi ini saya sedih, nanti siang saya gembira, atau berikutnya itu udah kita anggap sebagai kita mungkin ada gangguan ya. Jadi tenang-tenang aja teman-teman. Nah, tapi sekarang saya mau nanya ke Stephanie adalah sebenarnya apa sih penyebab dari gangguan bipolar ini? Apakah gangguan bipolar ini lebih banyak dipengaruhi secara genetik atau lebih faktor luar tertentu yang membuat mengganggu mood seseorang gitu. Karena kalau misalnya gangguan genetik, apakah gangguan bipolar semacam ini bisa dideteksi jauh gitu sebelum misalnya seseorang mempunyai anak atau even seseorang menikah gitu. Itu kan kalau sekarang kan kita udah tahu kalau mau menikah harus tes ABCD gitu kan dan segala macam. Silakan. Oke. Jadi kalau kita mau ngomong tentang penyebab dari gangguan mental apapun itu kita tidak bisa menemukan satu faktor tunggal. Jadi dari berbagai jurnal penelitian pun belum bisa dan memang tidak bisa ya, karena sangat multifaktor dan sangat kompleks. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menjelaskan konsep yang namanya nature dan nurture. Nature itu adalah sesuatu yang sifatnya alamiah atau bawaan, atau yang tadi Mbak Peti sebut sebagai genetik.
Dan Yes. nurture itu adalah faktor lingkungan. Bagaimana seseorang ini baik dibesarkan, tempat dia berada, dan juga pengalaman-pengalaman di sekitarnya. Kalau kita berbicara secara spesifik tentang bipolar disorder, secara genetik memang ada potensi atau bibit yang diturunkan. Jadi mungkin bayangannya kayak penyakit darah tinggi ya Mbak ya. Kalau orang tua kita itu punya riwayat darah tinggi, kemungkinan besar atau bibit darah tinggi itu bisa diteruskan ke anak, berpotensi. Tetapi apakah pasti jadi muncul? Belum tentu juga. Apa yang menentukan? Faktor lingkungan tadi. Misalnya, bagaimana dia dibesarkan, pengasuhan orang tua. Apakah ada kesulitan-kesulitan di masa anak-anak? Kesulitan yang dimaksud adalah misalnya kondisi finansial. Maksudnya kalau anak yang dibesarkan dalam kondisi finansial yang mungkin kurang cukup dibandingkan dengan yang berkecukupan, pasti kan juga berbeda ya. Terus apakah ada trauma-trauma baik di masa kecil ataupun dalam masa perkembangannya, pertumbuhannya. Kemudian juga stresor atau life events. Adakah suatu peristiwa besar yang kemudian sangat mengubah hidup atau life changing sehingga menimbulkan stres yang besar. Itu semua berpengaruh. Tapi kalau dari genetik sendiri memang ada bibitnya. Begitu. Oke. Apakah dengan demikian kita bisa ini sekali lagi kesimpulan sederhana ya, tolong dikoreksi kalau saya salah juga. Apakah faktor lingkungan itu menjadi lebih besar untuk menimbulkan itu ketimbang genetiknya? Kalau untuk bipolar disorder, berdasarkan jurnal-jurnal penelitian yang ada, memang lebih besar seperti itu faktor genetik. Faktor genetik. Jadi kalau memang bibitnya sudah ada, mungkin ada trigger kecil bisa muncul gitu. Bisa langsung yang bibitnya muncul, tidak ada. Oke. Ini sekarang kita menuju ke pertanyaan nomor 4 dan di sini sudah ada teman yang sedang menonton acara ini mau bertanya yang berkaitan dengan pertanyaan saya nomor 4 ya. Jadi kita coba sambungkan ya. Oke, saya mau bertanya kepada Stephanie tentang apakah perempuan memang lebih rentan menderita atau mengalami bipolar ini dibanding pria, gitu ya? Itu seperti apa? Gitu? Apakah benar dan kalau iya tuh kenapa? Gitu. Mengapa seperti itu? Saya di sini punya data nih bahwa remaja usia 13-18 itu memang banyak mengalami bipolar, tapi di remaja wanita itu lebih banyak dari pria, walaupun mungkin angkanya tidak terlalu jauh ya, gitu. Tapi tetap lebih besar. Gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk bipolar disorder, prevalensi atau jumlah penderitanya itu antara perempuan ataupun laki-laki itu sebenarnya cukup setara. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Meskipun mungkin secara data statistik kelihatannya kok perempuan yang lebih banyak. Nah, ada beberapa hal nih yang bisa menjelaskan kenapa seperti itu ya. Yang pertama memang secara genetik dan juga secara struktur otak itu ada perbedaan ya antara perempuan dengan laki-laki. Yang mungkin saya nggak bisa banyak menjelaskan ya, kalau hal itu mungkin bisa nanti konsultasi aja ya yang nanti menjelaskan ya. gitu juga. Nah, itu faktor yang pertama. Dan faktor kedua yang menurut saya ini juga lebih relevan adalah adanya stigma di dalam masyarakat di mana laki-laki itu diekspektasi untuk tampil dengan perilaku atau stereotip tertentu. Misalnya kalau laki-laki tuh harus strong, nggak boleh kelihatan lemah, nggak boleh nangis. Ngapain cari-cari psikolog? Ya, maskulinitas itu. Sementara untuk perempuan lebih diterima ketika mereka misalnya mengungkapkan perasaan atau pikiran ataupun menunjukkan kelemahan gitu ya dalam tanda petik ya. Hal ini juga yang berpengaruh terhadap treatment seeking behavior atau perilaku mencari pertolongan. Lebih banyak perempuan secara data lapangan, lebih banyak perempuan yang datang mencari pertolongan profesional termasuk psikolog klinis. Jadinya baik secara statistik maupun secara data di lapangan
wanita atau perempuan tuh lebih mudah terdeteksi. Jadi seolah-olah kayak perempuan lebih banyak Lebih yang banyak terkena ya. gangguan bipolar, padahal nggak seperti itu. Cukup setara kok Oke, untuk jadi bipolar ya. untuk bipolar ya. Jadi mungkin ini justru kalau banyak yang nonton juga pria itu perlu berhati-hati ya karena stigma itu gitu. Jadi si pria kalau ngerasa punya problem itu lebih ditekan gitu ya. Dan gitu nggak Betul, sih, lebih ditekan dan tidak diungkapkan, apalagi untuk mencari apa namanya bantuan dari profesional gitu. Itu harus hati-hati juga ya. betul Mbak. Makanya baik Oke. laki-laki atau perempuan ya nggak perlu malu atau takut untuk seek help gitu. Ya, seek help yang benar ya, tidak boleh self diagnose. Pokoknya itu yang saya akan Betul. ulang-ulang. Oke, saya mau bacain satu pertanyaan dari Roshi Yulianto. Roshi, terima kasih pertanyaannya. Roshi ini bertanya, bagaimana mengatasi bipolar yang terjadi terutama pada masa remaja? Tadi kan saya sempat ngomongin satu data bahwa di masa remaja ini kemungkinan apa namanya gejala bipolar ini banyak terjadi juga gitu. Mungkin Stephanie bisa menjawab pertanyaan ini. Oke. Jadi Ya, memang bipolar itu bisa terdeteksi mulai dari masa remaja ya, dari perubahan ya, moodnya tadi. Tapi balik lagi seperti yang Mbak Peti juga udah ulang berkali-kali, ya, hati-hati jangan self-diagnosis. Jadi kalau mau benar. memastikan ini benar bipolar kah atau enggak, atau malah gangguan yang lain, datanglah ke profesional. Nah nanti profesional itu baik psikolog klinis dan psikiater akan membantu. Karena memang bipolar ini genetik juga ya, dan ada berhubungan dengan ketidakseimbangan sinyal-sinyal kimia di otak atau neurochemicalnya. Jadi memang butuh dibantu oleh obat juga. Obat ini akan Oke. membantu untuk membuat hormon-hormon tadi yang neurotransmitter itu lebih seimbang. Nah, selain dari bantuan obat, itu kalau psikolog klinis akan membantu dari segi perilakunya. Jadi biasanya kita akan menggunakan salah satu yang paling sudah terbukti secara klinis itu adalah cognitive behavior therapy. Cognitive behavior therapy itu apa? Yaitu terapi yang nanti kita akan dibantu, teman-teman yang memang merasa punya gangguan akan dibantu untuk mengenali, mengidentifikasi emosi, kemudian mengidentifikasi trigger-trigger dalam kehidupan, kemudian juga mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif yang dipunya. Nanti juga akan dibantu dengan strategi-strategi coping, gimana nih caranya menghadapi impulsivitas, misalnya pada saat manik, atau gimana nih saya menghadapi fase depresinya, apa yang harus saya lakukan kalau saya nggak mau bangun dari kasur. Nah, itu semua mungkin akan sangat panjang ya kalau saya jelaskan di sini, Ya, tapi gambarannya seperti itu. Jadi yang pertama, oke. pastikan diagnosisnya benar dengan cara ke profesional, psikolog klinis, dan psikiater. Lalu nanti dari situ akan dibantu treatment plan-nya oleh kami. Gitu. Profesionalnya ya. Nah, dari penjelasan Stefani itu saya jadi punya pertanyaan baru ya. Apakah dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa terapi untuk bipolar, terutama yang terapi behavior tadi, itu akan menjadi sangat apa ya istilahnya, sangat berbeda-beda bagi setiap orang. Iya, kalau terapi untuk gangguan apapun itu akan sangat personalized, Mbak Peti. Jadi ya meskipun sama-sama CBT misalnya ya, pendekatannya CBT. Tapi nggak bisa nih, misalnya kalau sesi 1 saya maunya langsung ini gitu, nggak bisa karena harus menyesuaikan kebutuhan pasien atau klien saat itu apa. Dan permasalahannya kan juga beda-beda ya, meskipun bipolar manifestasinya dalam gangguan keberfungsian sehari-harinya beda. Misalnya ada yang orang dengan bipolar tapi masih bisa bekerja. Ada yang orang dengan bipolar tapi sampai kehilangan teman, kehilangan pekerjaan. Itu kan treatmentnya juga akan beda begitu. Jadi justru kenapa kita harus mencari bantuan profesional karena benar-benar dia seperti di self check ya, stresornya apa, lalu kemudian gejala manik atau depresinya tuh udah sampai mana, lalu penanganan seperti apa gitu ya, seperti itu ya Stefania ya. Betul, Gitu. Mbak. Tapi kalau bipolar itu artinya memang selalu harus dengan obat ya, nggak bisa hanya terapi. Iya, sejauh ini bipolar butuh obat juga. Memang kondisinya itu paling bisa dibandingkan dengan darah tinggi ya. Kalau dengan darah tinggi pun kan meskipun tensinya nggak tinggi, tapi tetap ada dosis minimum yang perlu dikonsumsi untuk maintain stabil
emosinya stabil gitu kalau stabilitasnya. dalam bipolar. Betul. Karena ada Dan hubungannya dalam dengan bipolar juga seperti fisik itu. ya. Betul. Oke. Ya, betul, karena hubungannya erat dengan senyawa otak itu tadi. Benar. Oke, saya mau membacakan satu pertanyaan yang mungkin ada hubungannya dengan itu. Ini dari Hotnida Huta Barat. Terima kasih pertanyaannya. Di sini Hotnida bertanya, apakah gangguan bipolar perlu dibantu dengan medikamentosa? Apa itu ya, medikamentosa? Apakah Stephanie memahaminya? Saya juga nggak familiar, Mbak. Apakah Nggak mungkin familiar maksudnya ya? medikasi? Kalau medikasi Mungkin ya betul. harus pakai obat gitu kan maksudnya ya? Ya, dengan obat. Medikasi Tapi itu kalau dengan obatnya obat ya? apa, itu ke psikiater ya. Nanti teman-teman psikiater yang akan bantu. Kalau Ya, kami akan psikolog bantu ya. klinis akan bantu dari perilaku. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaan berikutnya adalah gini, apakah kalau seseorang mengalami bipolar, itu dia akan mengalami bipolar ini sepanjang hidupnya? Atau dia benar-benar bisa sembuh, kembali quote-unquote normal gitu? Gimana tuh? Oke. Kita perlu membedakan ya. Orang sering berpikir kalau gangguan bipolar itu sama dengan pilek misalnya. Kalau pilek kan ya kita kasih obat 1-2 hari terus hilang. Hilangnya bisa selamanya, mungkin baliknya 1 tahun lagi gitu. Tapi kondisi bipolar itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan lebih mirip dengan kondisi darah tinggi. Artinya kalau orang-orang atau teman-teman dengan gangguan bipolar tidak memaintain lifestyle dan juga tadi obatnya, kemudian terapinya itu tidak dijalankan, ya akan kumat gitu. Tapi pertanyaannya kalau bisa sembuh atau enggak, kalau kami psikolog klinis lebih senang menyebutnya dengan kondisi pulih. Pulih itu artinya kita bisa berfungsi dengan baik, adaptif di dalam kehidupan keseharian. Sama ya, kayak orang dengan darah tinggi, ya saya tetap punya darah tingginya, tapi ya saya bisa kerja karena saya nggak pusing misalnya. Sama nih, kalau dengan bipolar, saya memiliki gangguan bipolar, tetapi saya tetap bisa bekerja, memaintain relasi dengan orang. Jadi kalau ditanya bisa pulih atau enggak, sangat bisa. Gitu. Sangat bisa. Jadi kalau silakan. Nah, mungkin yang saya perlu highlight ini juga ya. Kamu bukanlah gangguan mentalmu. Kamu bukanlah diagnosismu. Kamu tetaplah manusia yang utuh dan sempurna, seperti kamu apa adanya, meskipun kamu punya gangguan mental. Itu sih yang kadang orang jadi mikir, oh aku punya bipolar, jadi artinya aku udah gak bisa ngapa-ngapain, jadi hopeless. Itu kan yang bahaya ya, mindset seperti itu. Jadi kamu bukan gangguan mentalmu. Kamu orang yang sempurna, yang bisa melakukan semua kegiatanmu dengan gangguan mentalmu. Kamu tetap punya. Betul. Kita harus menyadari bahwa kita mungkin punya satu gangguan. Jadi kita ya, kehidupan pekerjaan, kehidupan pribadi dan seterusnya. Dan kalau dalam konteks bipolar ini, dengan apakah kita bisa mengatakan seperti ini? Dengan treatment yang benar, yang teratur dan mengikuti semua apa yang disarankan secara kesehatan, maka orang tersebut bisa menjalankan hidupnya dengan baik. Gitu. Kira-kira gitu nggak sih? Betul banget Mbak Peti. Terima kasih sudah disimpulkan dengan singkat padat dan sangat tepat gitu ya. Jadi dengan treatment yang tepat dan social support yang mendukung, orang dengan gangguan bipolar dapat berfungsi secara baik dan adaptif. Oke. Nah, karena Stephanie udah ngomong soal social support, saya mau menanyakan ini juga gitu. Seberapa besar sih peran dari social support ini? Jadi support sosial yang ada di sekeliling orang ini untuk membuat dia bisa coping semua masalahnya dia gitu ya, dan bisa function dengan baik, menjalani kehidupan mereka dengan baik gitu. Dan apa yang harus dilakukan oleh social support ini bagi orang-orang yang mengalami bipolar? Jadi memang dari jurnal-jurnal penelitian itu menunjukkan bukti dan hasil bahwa
orang-orang dengan gangguan bipolar yang memiliki social support dan juga penanganan yang baik tadi itu lebih jarang untuk relapse, lebih jarang untuk kambuh episode-episodenya, jadi bisa maintain stabil. Nah, jadi kalau ditanya seberapa penting, sangat penting dukungan dari orang-orang sekitar, terutama yang terdekat, yaitu keluarga pastinya ya. Dan yang bisa dilakukan apa? Yang bisa dilakukan bukan berarti kita, kalau misalnya kita sebagai caregiver dari atau perawat orang dengan gangguan bipolar, bukan berarti kita take over nih semua masalah dia. Misalnya ada pekerjaan kantor terus kita yang kerjain, ada konflik sama orang kita yang beresin, nggak seperti itu. Tapi lebih kepada mengingatkan, misalnya pertama pasti mengingatkan untuk rutin minum obatnya. Kemudian yang kedua untuk menjalankan hal-hal yang sudah dipelajari dalam psikoterapi. Misalnya keluarga juga bisa nih di awal-awal untuk membantu track emotionnya tadi, track episodenya. Karena mungkin orang dengan gangguan bipolar itu tidak bisa langsung sadar ya, oh ini saya lagi manik. Untuk mencapai kesadaran itu kan butuh waktu. Nah ini peran keluarga menjadi sangat membantu untuk bantuin nge-track nih, oh ini kamu tuh tadi di dalam selama seminggu ini aku lihat kamu lagi sangat bersemangat ya, atau selama 2 minggu terakhir ini kamu lagi sedih ya, kayaknya lagi pengen di kamar terus. Itu kan membantu nge-track gitu. Jadi yang bisa dilakukan memberikan dukungan secara emosional pastinya, dan juga mengingatkan hal-hal yang perlu dia lakukan. Mau ditegur juga boleh, tapi tentu tegurnya lebih kepada apa ya, tegur halus ya, bukan dimarah-marahin. Kalau misalnya orang kenapa sakit, tuh? misalnya Emang nggak boleh ya? Maksudnya saya sebenarnya pengen mendalami itu. Jadi support system ini sebetulnya ada nggak hal-hal yang spesifik yang harus dilakukan oleh misalnya keluarga agar si orang ini tetap tenang gitu, tenang dan tidak apa, kalau istilahnya Stephanie itu episodenya nggak muncul secara repetitif gitu. Apakah misalnya memang secara umum orang-orang yang bipolar itu nggak boleh dimarahin, jadi nggak boleh dengan suara keras atau apa karena mungkin sangat sensitif, atau gimana gitu? Jadi apalagi kalau misalnya lagi episode manik gitu ya, kalau kita tegurnya dengan ngomelin, wah bisa kena pukul kita gitu, karena mereka udah sulit mengendalikan tadi yang impuls-impulsnya tadi. Jadi tetap dengan suara yang tenang gitu, suara kita kayak kita ngobrol seperti ini nih Mbak, ini kan nggak ada tensionnya gitu ya, membantu mengingatkan, oh kamu sepertinya udah lagi sangat bersemangat ya, mungkin sekarang saatnya kamu duduk dulu atau tarik nafas dulu, kita berhenti sebentar. Jadi hal-hal seperti itu juga akan dibantu diedukasi oleh psikolog klinis gitu. Jadi biasanya kalau udah gangguan-gangguan seperti ini, psikolog klinis itu nggak berhenti ke orangnya aja, orang yang dengan gangguan, tapi juga edukasi ke keluarganya, dan itu akan dipandu secara lebih spesifik dan personalized apa yang perlu dilakukan untuk bisa membantu ya. Oke. Saya mau bacain pertanyaan lagi ya. Ini ada pertanyaan menarik datang dari Yovita Rahadianto. Terima kasih Yovita untuk pertanyaannya. Bagaimana mengajak penderita bipolar untuk konsultasi jika dia sendiri merasa pernah belajar psikologi? Ini sangat challenging ya gitu. Padahal tadi sebenarnya sebelum saya bacain ini, pertanyaan saya ke Stephanie adalah stigma bahwa orang yang dengan gangguan kesehatan mental itu udah berat gitu. Apalagi mau berkonsultasi, karena kesannya oh lu gila ya gitu ya, misalnya gitu kan, begitu ya secara di masyarakat. Padahal kan tidak seperti itu. Nah mungkin Stephanie bisa menjawab pertanyaan ini juga secara umum gitu. Bagaimana sih agar kita bisa melembutkan stigma itu jika orang di sekeliling kita tuh harus ada dia harus pergi ke konsultasi ke psikolog misalnya gitu. Sementara dia ngerasa dia tahu gitu dirinya tuh seperti apa gitu. Oke, pertanyaannya sangat menarik susah ya, mungkin agak susah dan juga mungkin relatable nih. Ini kan followers IPK kebanyakan juga psikolog ya. Benar. Halo teman-teman IPK, coba tolong dijawab. Teman-teman psikolog saya. Benar. Jadi untuk untuk kita menyuruh seseorang itu kan nggak mungkin ya, kita nggak mungkin maksa-maksa untuk seorang konsultasi, apalagi tadi merasa lulusan S1 psikologi. Mungkin bahkan ada juga yang psikolog juga gitu, tapi nggak mau konsultasi juga mungkin ada gitu. Nah,
yang bisa kita lakukan kalau posisi kita adalah orang yang cukup dekat dengan orang itu, kita bisa misalnya mengajak menemani, misalnya mau nggak bareng gue temenin deh. Orang kan akan lebih senang juga kalau orang ini nggak cuma ngomong tapi memang show effort untuk bantu. Karena pada orang-orang dengan gangguan mental itu mereka kan juga sudah menderita stigma tadi ya, seperti yang Mbak Petri bilang. Ngebawa stigmanya aja udah berat. Benar. Apalagi gangguannya udah berat ditambah dengan stigmanya. Jadi sangat mudah untuk mereka jatuh ke dalam pikiran-pikiran bahwa orang ini tuh cuma mau ngejat saya, orang ini cuma melihat jeleknya saya. Tapi kalau kita bisa menunjukkan bahwa kita nih memang mau bantu kamu loh, sebagai teman ya, kita mau bantu kamu, kita bisa bilang, kayaknya kamu menderita banget ya selama waktu belakang ini, aku lihat kamu sering murung, kamu sering nangis. Kalau kita menyampaikan secara empatik bahwa kita memahami perasaanmu dan sepertinya kamu menderita, kan orang akan jadi lebih melihatnya, oh ya ini memang orang ini tulus mau bantu saya. Benar. Dibanding dengan langsung, kamu ke psikolog deh, kamu sakit kayak, ya saya digituin juga kayaknya marah sih ya, nggak cuma orang dengan jangankan orang yang tertentu gitu. Udah tahu gitu ya. Itu jadi bisa dengan pendekatan yang lebih empatik ya, yang mengarah ke penderitaan dia, karena orang dengan gangguan mental pasti kan juga ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Itu yang kita masuknya dari situ. Aku lihat kamu menderita, aku pengen bisa bantu kamu, gimana ya aku bisa bantu kamu, apa aku perlu temenin kamu ke psikolog, kita bareng gitu. Jadi lebih halus masuknya ya. Lebih halus. Semoga menjawab ya untuk tadi yang bertanya. Ini sebenarnya udah masuk ke dalam tahap konsultasi. Jamnya Stephanie ini udah mulai jalan ya teman-teman ya. Betul nih. Bener kan gitu kan? Oke. Bener. Stephanie, bener banget ya. Stephanie, karena jawabanmu yang tadi, saya jadi punya satu pertanyaan gitu. Tadi kan kamu bilang bahwa sebutlah orang yang mengalami disorder bipolar ya. Kadang-kadang orang tersebut tidak menyadari ketika periode itu ya, periode manik, periode depresi gitu ya, yang bisa melihat adalah orang luar. Wah, dia udah seminggu nih begini, atau udah 2 minggu segini dan segala macam gitu. Nah, pertanyaan saya tuh, sebenarnya dalam kondisi seseorang terkena bipolar, orang tersebut tuh bisa menilai dirinya mengalami gangguan nggak? Maksudnya ketika mungkin kan kalau ada kesadaran itu, ada awareness itu, dia jadinya kepengen cari bantuan gitu. Ini di luar pertanyaan yang tadi ya. Jadi kayak misalnya gini deh, di zaman COVID. Oi. Di mana lu? Apa, Wak? Lagi di mana lu? Biasa SC. Maaf, Mbak, suaranya kok hilang ya? Sorry Mbak, tadi kayak suaranya sempat hilang gitu, kayak ada yang Suaraku hilang. Ada suara lain masuk. Tadi yang sampai di zaman COVID itu. Sorry. Oke, kalau kayak misalnya di zaman COVID kan kita tahu secara umum gejala COVID itu ABCD gitu. Jadi kita sebagai orang yang misalnya tiba-tiba batuk terus atau apa, kita udah ngerasa oke, saya harus ke dokter gitu. Nah, pertanyaan saya untuk bipolar ini, orang tersebut sebenarnya bisa merasa ada gangguan itu nggak sih? Sehingga dia merasa oke, saatnya saya mungkin harus ke dokter gitu. Gimana? Bisa, dan biasanya orang itu justru kalau orang dengan gangguan bipolar itu pertama datang ke psikolog klinis ataupun psikiater itu dengan keluhan depresinya. Karena itu yang lebih mudah terdeteksi. Terlihat ya. Orangnya sendiri berasa. Kalau yang manik itu biasanya lebih dilihat orang lain, kalau yang depresi itu dirasakan oleh orangnya. Karena kan dia jadi tidak bersemangat, terus sedih terus-terusan, mau melakukan hal apapun tuh rasanya tidak menyenangkan, hopeless gitu, rasanya nggak punya masa depan. Biasanya mereka datang dengan dari fase depresinya itu. Jadi kalau ditanya mereka bisa sadar atau enggak, bisa. Bisa ya, oke. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi catatan bagi teman-teman yang lagi nonton gitu, bahwa ketika kita merasa diri kita depresi dengan berbagai gejala yang dijelaskan tadi sama Stephanie, mungkin
itu juga bisa satu trigger kenapa enggak kita datang ke psikolog ya untuk ngecek ini saya ini kenapa sih gitu ya. Oke, Stephanie bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa ya. Oke. Saya mau ke pertanyaan lagi. Ini dari Yovita Rahadianto. Apakah konsultasi ini bisa dengan BPJS? Mungkin ini bukan ranahnya Stephanie, tapi mungkin dari pengalamanmu sebenarnya kita bisa menggunakan BPJS nggak sih untuk kesehatan jiwa? Saya kira ini pertanyaan menarik. Bisa banget. Ya. Bisa ya. Jadi kami dari Ikatan Psikolog Klinis ini juga sudah menyediakan Pranala, namanya ipk.id. Ya, ipk.id. Jadi dari situ nanti teman-teman bisa langsung klik aja ya ipk.id, itu ada salah satunya cari layanan psikolog klinis. Nah, nanti teman-teman tinggal masukin kota terdekat, itu nanti ada list psikolog-psikolog klinis, termasuk juga ada list RSUD dan juga puskesmas. Nah, di puskesmas itu terutama kan menerima layanan BPJS. Jadi bisa menjangkau banyak masyarakat ya, dengan harga mulai dari belasan ribu aja per konsultasinya. Gitu. Nanti juga psikolog klinisnya bisa bantu untuk rujukan ke psikiaternya untuk obatnya. Jadi bisa obatnya, ya? Jangan khawatir, IPK Indonesia udah membantu memudahkan teman-teman untuk mendapatkan layanan psikolog klinis. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu buat IPK. Jadi mudah-mudahan terjawab ya, Jovita. Nggak usah khawatir, pasti akan dibantu dan BPJS itu tetap lewat jalur puskesmas, tapi bisa melalui IPK ini ya, gitu. Untuk melihat beberapa rujukannya seperti list apa. Puskesmasnya, betul. Ya, list puskesmas. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan ini waktu kita udah tinggal sebentar, tidak kalau ngobrol seperti ini kita nggak berasa ya. Gitu. Nah, balik lagi ke bipolar. Sebenarnya bipolar itu ada spektrumnya juga nggak? Jadi dari ringan, tengah, berat gitu. Dan itu sebenarnya penanganannya tuh gimana sih? Mungkin ini nggak usah terlalu detail ya, tetapi sebagai informasi umum gitu. Jadi kalau untuk ringan, menengah, beratnya itu bukan kayak kanker ya. Kalau kanker kan kita bisa nih ada kanker stadium 1, kanker stadium 2, dan seterusnya. Kalau di dalam bipolar disorder itu, tingkat keparahan ditentukan oleh intensitas dan bagaimana dampaknya terhadap keberfungsian orang tadi. Yang mana dampak terhadap masing-masing orang bisa berbeda-beda. Jadi beda dengan kalau kanker kan ada besarannya ya, kalau yang segini itu berarti mungkin baru 1. Kalau itu kan flat ya, semua orang dengan kanker ukuran sekian itu berarti ya stadium rendah misalnya. Tapi dalam bipolar tidak seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan tingkat keparahan adalah tadi selain intensitas juga bagaimana dampaknya terhadap individu tersebut. Oke, dan itu hanya bisa dilihat atau didiagnosa oleh ahlinya ya. Kita sedang ada dalam tahap yang mana ya. Oke, saya mau bacain lagi satu pertanyaan. Ini menarik juga pertanyaannya dari Agnes Elizabeth. Ini sebenarnya Agnes ini nggak bertanya mengenai bipolar, tapi mengenai kesehatan mental secara umum ya. Dan ini juga banyak sekali yang menjadi pembicaraan di publik gitu. Share dong Mbak, bagaimana cara kita men-treat diri atau men-treat diri kita saat kita sadar sedang tidak baik-baik aja. Jadi misalnya burnout atau stres yang berkepanjangan atau mungkin stresnya banyak terus-menerus gitu. Dan merasa juga nggak punya support system. Oke. Harus ini gimana menarik tuh? Dan sangat pasti bermanfaat nih ya kalau dijawab. Benar. Jadi saya tuh suka banget ngejelasin dengan metafora. Salah satunya metafora orang yang berkendara naik mobil. Oke. Tapi sopirnya nggak bisa nyetir mobil itu. Nah sama. Mobil itu ibarat tubuh fisik kita. Dan sopir itu adalah psikologis kita. Emotional state kita, kejiwaan, spiritualitas, semua itu adalah sopirnya. Jadi kalau kita ngomong soal kesehatan mental, nggak bisa nih cuma salah satu, cuma mobil yang bagus atau sopir yang bagus, harus dua-duanya. Artinya, ketika kita mulai menyadari diri kita tidak baik-baik saja, itu udah awareness yang sangat baik. Kemudian kita harus melihat
secara fisik, saya sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya belum ya? Kebutuhan apa? Pertama pasti tidur, tidurnya cukup atau enggak? Makannya seperti apa? Rutin atau enggak? 3 kali sehari? Makan yang sehat atau makan yang junk food gitu. Kemudian mandi enggak? Mandi rutin enggak setiap hari? Kebersihan tubuh. Itu dari segi fisik. Setelah semua itu terpenuhi, termasuk juga olahraga ya, makanya banyak banget dokter pun juga selalu bilang olahraga, tapi kadang kita kan nggak kayak dihiraukan aja gitu, padahal itu sangat penting. Setelah fisiknya checklist nih, sudah saya lakukan semua, baru kita masuk ke yang psikologisnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita? Yang pertama pasti kita perlu melakukan hal-hal yang memang menyenangkan buat kita. Kalau stresnya udah tinggi, ya kita perlu imbangi dengan hal-hal yang bisa membuat kita relax dan refresh. Jadi, sempatkan self-care. Self-care seperti apa? Bisa macam-macam, tergantung orangnya. Kalau yang sukanya, nonton, ya nonton lah, tapi bukan nonton yang terus 3 jam, tetap nonton yang proporsional dengan kegiatannya. Terus interaksi sosial itu sangat penting. Karena manusia itu makhluk sosial, se-introvertnya kita tetap perlu berinteraksi, mau sama 1 orang, 2 orang, itu tetap perlu. Interaksi sosial membantu kita untuk merasa lebih sehat secara mental. 2 itu setidaknya ya, self-care dan interaksi sosial. Self-care dan interaksi sosial dan fisik ya. Mungkin itu sebabnya juga di masa pandemi kemarin, 2 tahun terakhir, banyak sekali orang yang merasa dirinya depresi. Karena dia seperti secara mendadak interaksi sosialnya berkurangnya sangat banyak, dan bahkan ada orang yang barangkali berminggu-minggu nggak ketemu siapapun ya gitu ya, karena kalau berbicara di layar tuh kan rada beda gitu dengan berbicara langsung ya, gitu nggak sih Stephanie? Ya memang pasti ada sensasi yang berbeda sih ya Mbak ya. Oke, teman-teman, kita harus segera mengakhiri obrolan kita, tinggal 5 menit lagi kata produser saya. Saya mungkin kepengen Stephanie singkat padat 1 menit menceritakan tentang psikologi klinis dan IPK itu apa, agar teman-teman bisa terinformasi mengenai ini dan kemudian bisa juga menggunakan organisasi ini untuk kebutuhannya dia. Seperti tadi Stephanie menceritakan bagaimana caranya untuk kita dapat layanan psikologi klinis gitu. Silakan Stephanie. Oke. Terima kasih Mbak Peti untuk kesempatannya. Jadi IPK atau Ikatan Psikolog Klinis Indonesia adalah organisasi profesi tenaga psikolog klinis. Jadi kami menjadi wadah bagi psikolog klinis di Indonesia. Perlu teman-teman ketahui bahwa psikolog itu tidak hanya 1 jenis. Jadi ada secara umum ada 4 ya, psikolog klinis yang dewasa maupun psikolog klinis yang anak atau perkembangan. Ada psikolog yang mungkin lebih ke industri yang biasa di perusahaan, dan psikolog pendidikan yang mungkin lebih berhubungan dengan pendidikan, sekolah, dan kurikulum. Untuk masalah-masalah kesehatan mental, teman-teman perlu mencari psikolog klinis, karena memang psikolog klinis yang memiliki kewenangan dan juga kompetensi untuk menangani gangguan-gangguan kejiwaan gitu. Jadi nanti kalau teman-teman butuh untuk mencari, carilah psikolog yang tepat, yaitu psikolog klinis, karena kami memiliki STR dan SIPPK atau surat tanda registrasi dan surat izin praktik yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Tapi IPK ID yang tadi itu banyak banget layanannya. Jadi kalau teman-teman mau konsultasi dengan ya ada brand tertentu juga di situ, nanti boleh. Kami juga berkolaborasi dengan salah satu jasa penyedia layanan psikologi, kemudian juga yang tadi untuk mencari psikolog klinis dan mencari puskesmas yang menyediakan layanan psikolog klinis begitu. Oke, jadi ipk.id ya. Betul. Bisa dicari di situ. Bisa dicari ya teman-teman. Jadi Ikatan Psikologi Klinis Indonesia itu ada websitenya, yaitu ipk.id. Stephanie Valentia MC, terima kasih banyak untuk obrolan kita sore hari ini. Lengkap banget kita ngomongin tentang bipolar. Seru banget. Mudah-mudahan kita bisa jumpa kembali ya teman-teman ya. Ya, semoga bisa kolaborasi lagi untuk next time-nya. Oke. Terima kasih sekali lagi Stephanie, selamat kembali bekerja, dan mudah-mudahan apa yang kita informasikan hari ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman ya. Thank you Stephanie. Terima kasih Mbak Peti, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa kembali ya. Bye-bye, Stephanie bisa leave mungkin ya. Bye.
Teman-teman, dengan demikian kita harus mengakhiri ngopi sore kita hari ini, hari Rabu tanggal 25 Mei 2022. Dan sebagai pengakhir saya mau mengatakan bahwa sebagai manusia kita akan selalu rentan mengalami berbagai masalah kehidupan, situasi sulit dan hal-hal lain yang bisa memicu terganggunya kesehatan mental kita. Tapi seperti disampaikan oleh Stephanie tadi, ada banyak cara yang sehat untuk kita bisa menghadapi hal-hal tersebut dan justru tidak menimbulkan masalah baru. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat dan tetap sehat teman-teman, sehat fisik maupun mental. Saya Peti Fatima undur diri, sampai jumpa kembali pada Femina Live berikutnya. Selamat sore.